Puji Tuhan, selamat sore jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi dikasih oleh Tuhan. Selamat beribadah dalam ibadah pertengahan minggu. Dan sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Yesus, kau sungguh baik. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus, engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus, Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian. Engkau Tuhan yang layak terima segala hormat dan kemuliaan. Sore hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi kami selalu merasakan karya Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan sore hari ini bagi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, yang akan sanggup menguatkan iman kami, menolong kami, membukakan jalan bagi kami, dan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua ada di dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kita berada dalam keadaan yang luar biasa, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan kehidupan kita. Mari bersama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Kitab Yeremia 17, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara,
Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan sore hari ini saya beri tema andalkan Tuhan. Sekali lagi, andalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia bersuara keras dan meminta kepada orang-orang Yehuda untuk apa? Untuk mereka meninggalkan penyembahan berhala, untuk mereka meninggalkan kehidupan yang mengandalkan kekuatan sendiri, untuk mereka meninggalkan kehidupan yang mengandalkan manusia. Dengan apa? Dengan berpindah dan kembali kepada Tuhan, atau kembali hidup mereka mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di sini bahwa orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan kekuatan manusia, ayat-ayat ini dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami keadaan yang baik. Tentunya kita semua tidak mau mengalami keadaan yang tidak baik. Dan ayat ini saudaraku, dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7, ada sebab dan ada akibat orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ayat 7 di sini dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tentunya saudaraku, pasti kita semua sudah hafal dengan ayat ini. Ayat ini paling banyak disukai oleh semua orang percaya. Tetapi terkadang banyak orang hanya berfokus pada kata awalnya saja, diberkati. Tetapi pada kenyataannya ada banyak orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mengerti apa artinya mengandalkan Tuhan. Dan saudaraku, ketika saya memberi tema firman Tuhan ini, saya teringat dengan satu perkataan hamba Tuhan senior. Ketika dia berkata, andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan ini terngiang-ngiang dalam kehidupan saya bahwa bagaimana di dalam segala keadaan saya dan saudara, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dan apa itu mengandalkan Tuhan, saudara? Mengandalkan Tuhan adalah hidup yang percaya penuh pada Tuhan dalam kondisi apapun. Mengandalkan Tuhan adalah hidup yang berfokus kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah hidup yang berfokus bukan padanya berkat Tuhan saja, tetapi berfokus kepada yang memberi berkat, yaitu Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, mengandalkan Tuhan adalah bagaimana saya dan saudara menjadikan Tuhan satu-satunya harapan hidup kita. Haleluya. Dan saudara, bagaimana ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan? Bagaimana orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan? Yang pertama kita akan lihat di sini, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang memiliki penyerahan total kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang memiliki penyerahan total kepada Tuhan. Apa itu penyerahan total, saudara? Penyerahan total adalah menyerahkan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Menyerahkan hidup kita untuk diperbaiki oleh Tuhan. Mempercayai Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya dan saudara. Penyerahan total adalah benar-benar kita sadar bahwa kita adalah orang yang memiliki kekuatan yang terbatas. Kita itu gak mampu tanpa Tuhan. Kita itu tidak bisa tanpa Tuhan. Kita itu gak sanggup tanpa Tuhan. Penyerahan total
mengandalkan manusia, bukan mengandalkan orang kaya. Mengandalkan Tuhan adalah bagaimana bentuk penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau buat saya dan saudara di hari-hari ini. Tuhan mau kita semakin lebih lagi untuk mengandalkan Tuhan. Saudara, ada contoh dalam firman Tuhan. Kita buka bersama-sama 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45 saya bacakan. Saudara simak di Alkitab saudara masing-masing. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sudah menjadi ayat yang tidak asing bagi kita. Ayat ini berulang-ulang saya baca, tapi saat ini Tuhan kasih pemahaman yang luar biasa. Bagaimana pada waktu itu, kalau saudara lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 24, di sana bagaimana tentara Israel, prajurit-prajurit Israel berhadap-hadapan dengan Goliat dan pasukan orang Filistin. Saudaraku, kalau kita lihat 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 24, di sana mereka berhari-hari lamanya mereka harus diperhadapkan dengan Goliat. Pada saat Goliat bersuara keras, Goliat maju menantang mereka. Firman Tuhan katakan, mereka begitu ketakutan dan mereka lari begitu rupa. Saudaraku, ketika mereka mendengar Goliat bersuara, ada ketakutan yang muncul dari prajurit-prajurit Israel yang terpilih, dan tampillah Daud. Saudaraku, kalau kita melihat di sini, ketika Daud diperhadapkan dengan Goliat, pada waktu itu Daud nggak andalin kakak-kakaknya yang hebat dalam berperang. Daud nggak pakai perlengkapan perang yang lengkap. Daud nggak ditemani dengan prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Tetapi saudaraku, Daud mengandalkan Tuhan. Ayat 45 yang kita baca di sini dikatakan, "Aku datang membawa nama Tuhan." Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Dia bisa mengalahkan Goliat. Dia bisa diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dia tidak memakai kekuatan sendiri. Dia tidak memakai kepintarannya. Tetapi Daud memilih bagian yang terbaik, yaitu mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, terkadang Tuhan izinkan kita harus menghadapi pergumulan-pergumulan. Bukan karena Tuhan jahat buat saya dan saudara, tetapi ada kalanya Tuhan memakai Goliat untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau tidak? Ada kalanya Tuhan pakai Goliat untuk melatih kita supaya kita nggak pakai kekuatan kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Ada kalanya Goliat Tuhan pakai untuk membawa level iman kita semakin meningkat. Ada saatnya Tuhan pakai Goliat untuk apa? Untuk membawa kita naik kelas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa berkat itu bukan hanya yang baik-baik saja, tetapi ketika Tuhan izinkan kita harus menghadapi pergumulan, kita harus menghadapi yang nama ujian. Itulah berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Ujian itu adalah juga berkat Tuhan, saudara. Itu sebabnya pada saat sore hari ini, dalam segala keadaan kita, mari saudara andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Situasi dan kondisi yang terjadi di hari-hari ini, kadang saya berpikir dan merenungkan, apakah Tuhan tidak sanggup untuk menghilangkan COVID-19 ini?
Tuhan sanggup, saudara. Tetapi ada saatnya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Dia akan melihat bagaimana masihkah kita mengandalkan Tuhan atau tidak. Apakah kita masih tetap hidup kuat di dalam Tuhan atau tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada saatnya juga kami menghadapi pergumulan. Tetapi saya mau bagikan buat saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, ada saat-saat orang berkata, pergi ke sana, pergi ke sini. Ada saat-saat ketika kami menghadapi pergumulan, suara di sini datang, suara di sana datang, pakai kekuatan manusia. Tetapi saudara, Tuhan ingatkan, bagi kami dalam menghadapi pergumulan, duduk di bawah kaki Tuhan. Andalkan Tuhan, andalkan kekuatan yang tidak terbatas. Andalkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Andalkan Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Dan saudara, ketika kami mengandalkan Tuhan, ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan, yang mustahil bagi kami menjadi tidak mustahil. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu menikmati berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua kita akan lihat ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama tadi, penyerahan total kepada Tuhan. Dan yang kedua, bersikap benar dalam menghadapi proses. Puji Tuhan. Bersikap yang benar, seperti Daud tadi, saudaraku. Ketika ada tantangan yang harus dia hadapi, dia mengambil tindakan yang tepat. Artinya jangan buru-buru kita mencari pertolongan. Jangan buru-buru kita mencari kekuatan yang lain. Karena kekuatan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Kita harus sadari, saudaraku, bahwa kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita harus lebih dulu mengandalkan Tuhan, bertindak yang benar untuk meraih berkat Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Bersikaplah benar dalam menghadapi proses. Jangan hiasi setiap hari-hari kita dengan pengeluhan. Jangan hiasi hari-hari kita dengan persungutan. Tetapi hiasilah setiap hari-hari kita dengan ucapan syukur, dengan penuh dengan sukacita, dengan kita selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun keadaan yang tidak baik, saudara, bersikaplah benar dalam engkau menghadapi proses yang Tuhan izinkan. Karena di balik setiap apa yang kita alami, ada berkat besar yang akan Tuhan curahkan. Setiap apapun yang kita alami, di balik semuanya itu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya selalu melekat dengan Tuhan. Hidupnya selalu dekat, selalu melekat dengan Tuhan. Hidupnya gak jauh dari Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Yohanes 15 ayat 5 sampai ayat 7, di sana dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Inilah yang Tuhan mau. Bagaikan ranting dan pokok anggur yang terus menyatu. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang mengeluarkan buah-buah yang baik. Karena firman Tuhan katakan, ketika kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan, minta apa saja, maka Tuhan akan berikan bagi saudara. Berkat kelimpahan akan menjadi bagian kehidupan kita. Berkat bukan hanya bicara materi, tetapi berkat kelimpahan kasih, limpah dengan sukacita,
limpah dengan damai sejahtera. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan mau. Kita harus memiliki kehidupan yang melekat dengan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak mau jauh dari Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saudara, jangan coba-coba jauh dari Tuhan. Jangan coba-coba menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Hargai setiap waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Untuk apa? Untuk semakin kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Untuk kita semakin intim dengan Tuhan. Jangan biarkan hidupmu lebih melekat pada sesuatu yang bernilai duniawi daripada bernilai kekal. Tetapi yang Tuhan mau untuk engkau melihat penyertaan Tuhan, untuk engkau melihat hal-hal yang luar biasa. Mazmur, katakan dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Berkat orang yang melekat dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan akan bentengi dia, Tuhan akan jaga dia. Berkat panjang umur, berkat keselamatan akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, kepada orang-orang yang mau melekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara, di hari-hari ini kita harus hidup semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah saya dan saudara semakin hari selalu hidup mengandalkan Tuhan. Dan di hari-hari ini melalui firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat saudara, andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Karena ketika saudara mengandalkan manusia, saudara bisa kecewa. Tetapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Tetapi Tuhan berkata melalui firman-Nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Sampai di sini firman Tuhan. Biarlah saya dan saudara selalu mengingat orang yang selalu mengandalkan Tuhan, memiliki penyerahan total kepada Tuhan, hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia akan selalu hidup melekat dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari tutup Alkitabmu. Kita mau datang kepada Tuhan saat ini. Kita mau berdoa lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat sore hari ini. Mari saudara, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus akan lebih lagi bekerja dalam hidupmu. Biarlah di hari-hari ini kita semakin mengandalkan Tuhan. Kita semakin menjadikan Tuhan fokus dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati.
bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar sore hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan kami. Ampuni kami Tuhan, ketika di hari-hari ini kami mengandalkan kekuatan kami mengandalkan manusia. Ampuni Tuhan, bawa hidup kami, bawa hidup seluruh jemaat Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena kami percaya ada berkat bagi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang mendengar. Roh Kudus lebih lagi bekerja. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu hidup dan berkuasa, yang akan sanggup menolong, menguatkan, dan memberkati kami semua yang mendengar. Terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, mereka tinggal, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi dan jauhkan dari segala mara bahaya, orang berniat jahat, kecelakaan, segala macam virus Tuhan jauhkan di dalam nama Yesus. Seluruh jemaat Tuhan selalu ada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, beriman untuk selalu mengandalkan Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa, turunlah kiranya belas kasihan Tuhan menjamah seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan, yang dalam pergumulan Tuhan beri kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini. Bahkan kami berdoa, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan. Tuhan beri mereka hikmat, kekuatan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati para dokter, para medis yang menangani virus COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Setiap orang-orang yang terkena virus corona, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang Tuhan mengalami duka cita, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih, Tuhan beri kekuatan, beri penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat Tuhan, kami semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami terima firman-Mu, dan saat ini kami akan menerima berkat Tuhan. Haleluya Yesus. Mari umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari kita mau tadakan tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi, terimalah berkat Tuhan. Berkat, penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.